warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat, semangat, dan juga bahagia ya. Senang sekali saya Rina Kusulita dapat menyapa Anda dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Yes, di Dokter Menyapa. Dan mudah-mudahan juga kabar kesehatan rongga mulut Anda baik ya, karena memang malam hari ini kami mengupas satu tema yaitu tentang mengenali dan mengatasi bau mulut bersama dengan dokter yang sudah hadir di studio, yaitu Dr. Gigi Ahmad Syaifi, spesialis konsulan bedah perio dan juga estetik. Langsung saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erina. Senang sekali bisa bersua dokter. Dokter boleh loh menyapa Ya, pemirsa? Assalamualaikum pemirsa di TV. Iya, lama juga nggak ketemu dengan dokter Ya. gitu ya. Gimana dok kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sehat. Sehat, kita. baik gitu ya. Gimana dok? Sudah mulai bisa beradaptasi? Ini sudah masuk hampir Harus. 8 bulan ya? Ya, saya kira harus ya adaptasi. Jadi ini masa-masa ujian yang berat bagi kita karena sudah terlampau lama, kesabaran itu sudah mulai, kewaspadaan mulai berkurang. Nih Sudah sabarnya lagi mulai kenceng kendor gitu ya dok ya. kewaspadaannya berkurang, ternyata nggak apa-apa, nggak pakai masker nggak apa-apa, itu kan sudah itu godaan. Iya, iya, Jadi iya. memang ujian terhadap kesabaran dan disiplin sebetulnya. Ya, mudah-mudahan badai ini segera berakhir dan kita bisa melakukan rutinitas lagi walaupun harus sudah dengan kebiasaan baru. Ya pasti ada hikmahnya ya, pasti akan lebih baik hidup kita begitu, amin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dokter ini tadi terkait dengan tema kita malam hari ini adalah tentang mengenali dan mengatasi bau mulut. Ini emang benar-benar terjadi, banyak orang pakai masker terus udah protes duluan. Bau apa ya ini ya gitu. Padahal yang dicium ya ababnya sendiri gitu ya dok ya. Nah ini sering banget terjadi. Kadang kita nggak ngeh kenapa kok bisa jadi bau mulut. Beda ya kalau habis makan pete atau mungkin makan makanan yang beraroma itu mungkin terasa banget oh pasti akan bau mulut. Tapi kalau nggak kenapa-kenapa gitu dok. Sebenarnya ada fakta apa sih dok yang menarik tentang bau mulut ini? Ya, nomor satu, bau mulut itu sebenarnya kasusnya banyak loh. Itu ada satu penelitian di Jepang itu 45%, Profesor Miyazaki dari Niigata University itu meneliti 46% populasi yang dia teliti di Jepang itu mengalami persoalan dengan bau mulut. Bahkan beliau bercerita ketika kita bertemu dengan tim dari UGM ya pernah belajar hal bau mulut. Ada loh orang yang sampai berusaha bunuh diri oleh karena persoalan bau mulut. Karena bau mulut. Karena Ya bau mulut. Allah, berarti ini benar-benar kasus ya yang bisa dijadikan menjadi kasus berat, bisa juga kasus yang ringan, tergantung kita memaknainya juga ya. Yang kedua, nanti kita akan bicara dari mana sumbernya bau mulut itu. Tetapi tentu bagi kebanyakan orang itu mungkin tidak merasakan, tetapi sebetulnya itu menimbulkan persoalan dalam hal pergaulan tentu saja, ya kan? Bagi lawan bicara juga tidak enak, mau ditegur tidak enak, ya. Bagi yang bersangkutan kalau dia sadar itu menimbulkan apa ya, semacam kecemasan, semacam stres oleh karena persoalan yang penyebabnya multifaktorial. Dokter gigi juga harus melacak apa itu sebetulnya sumbernya bau mulut. Karena ada bau mulut yang sebetulnya lebih banyak ke faktor fisiologis atau fisiologis begitu, sebetulnya normal, tapi dia selalu merasa. Saya pernah punya pasien ya di fakultas itu, salah satu pegawai itu di Pemda ya di Bantul punya jabatan, datang berulang kali dengan keluhan yang dia rasakan sendiri bahwa kok nggak enak bau mulut saya. Orang lain saya tanya apakah merasakan, ya enggak tapi saya nggak enak ya. Jadi ada kadang-kadang seperti itu. Sampai kita coba bau gitu sebenarnya nggak masalah. Ini ada yang begitu mbak. Jadi saking ada persoalan memang secara psikologis merasa mulutnya berbau. Tetapi ada yang memang berbau, yang bersangkutan tidak merasa juga. Orang lawan bicaranya yang bingung ya. Orang lawan bicara bingung antara bahasa tubuhnya menutup hidung menggunakan tangan gitu, tapi sekarang pakai masker mungkin nggak terlalu ya. Cuman ya itu tadi kita bisa malah lebih merasa. Ya kan? Kalau pakai masker lebih merasa ya dok ya. Ini kok kayak baunya nggak nyaman ya gitu. Kenapa ya gitu. Sebenarnya kalau banyak orang awam nggak begitu paham juga kenapa kok halitosis ini atau bau mulut ini ada kaitannya dengan kesehatan gusi dan gigi. Ya, pertama
Banyak sebetulnya gusi dan gigi dan beberapa bagian dari rongga mulut kita, lidah, kemudian sedikit di belakang rongga mulut itu ada tonsil. Itu Jadi banyak faktor-faktor itu ya. juga ya? Oh, Jadi memang sebagian besar ada yang menyebut 80%, ada yang menyebut sekian 50% lebih itu dari persoalan di rongga mulut sebetulnya. Banyak referensi menyebutkan itu. Tapi dari namanya bau mulut memang persoalannya lebih banyak di rongga mulut, Mbak. Dan yang menarik sebetulnya di luar faktor-faktor di rongga mulut nanti ini juga menjadi petanda ya, menjadi simptom ya dari penyakit-penyakit lain yang di luar rongga mulut. Jadi ada penyebab intraoral, dan ada penyebab ekstraoral ya, yang di luar rongga mulut ya. Jadi penyebabnya seperti itu. Ada penyebab sebetulnya bukan di luar itu. Jadi ada psikologis juga dia merasa ada masalah. Nah, mungkin kita bisa mulai dari rongga mulut atau seberapa penting sih bau mulut. Sebenarnya kalau kita perhatikan bau mulut di samping masalah besar, kasusnya banyak tapi tidak terungkap ke permukaan. Tidak banyak dirasakan, tidak diekspos, tetapi sebenarnya dimanfaatkan betul oleh produsen-produsen ya, entah itu permen lah, ya kan banyak permen pewangi. Itu ini bisnis besar sebetulnya. Pasta gigi, obat kumur, macam-macam sikat lidah. Ini sebuah bisnis. Artinya apa? Marketnya besar. Persoalannya besar sebetulnya. Karena dia kan menjadi produsen itu melihat ini peluang besar. Karena memang faktanya ada masalah. Nah, persoalannya memang pasien tidak merasakan, tidak menganggap ini masalah serius, meskipun sebetulnya bisa menjadi masalah serius. Baik itu yang menyangkut di rongga mulut maupun di luar rongga mulut. Ya. Nah, ini kemudian bisa dijelaskan faktor-faktor apa saja kondisi di rongga mulut yang menimbulkan keadaan atau kondisi berbau. Ya. Atau mengapa dia menjadi berbau? Dari mana bau itu datang? Kan itu sebetulnya. Kalau secara simpel, kalau teorinya itu bau mulut itu disebabkan oleh suatu substansi yang namanya volatile sulfur compound ya. VSC, volatile sulfur compound. Ya, dia ada antara lain yang menimbulkan bau, tapi mungkin ada iklannya. Iya. Dokter sudah hafal. Kita harus jeda dulu dan yang pasti kita mempersilahkan juga untuk pemirsa bisa mempersiapkan segala sesuatunya, pertanyaan maksud saya, jangan mempersiapkan sikat gigi dan sebagainya, enggak juga, tapi silahkan saja terkait dengan tema kita malam hari ini ya, tentang bau mulut. Jadi kalau Anda ingin mungkin pernah mendengar mitos atau mendengarkan katanya, nah langsung saja kita nanti bisa telepon di 0274 4531 900. Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan, yaitu di Dokter Menyapa. Dan malam hari ini kita sedang mengupas tentang mengenali dan mengatasi bau mulut. Apakah Anda juga sedang ada pada masalah yang sama dengan tema kita malam hari ini? Cocok kalau begitu ya. Jadi silakan Anda boleh langsung berkonsultasi bersama Dr. Gigi Ahmad Syaifi di 0274 4531 900 ya. Kami tunggu. Dan tadi kita sudah sempat ada fakta-fakta yang menarik ya, bahwa ini ada kasus cukup banyak tapi cuma tidak terekspos. Entah karena malu, entah karena menganggap sepele atau gimana. Ya, menganggap kan? Ini bukan masalah. Nah, padahal ini masalah ya dok ya. Masalah, bisa masalah dari baunya sendiri atau masalah yang sumber bau itu. Sumber baunya itu. Kalau tadi dokter bilang bicara soal sumber bau, jadi sebenarnya mengapa kok bisa terjadi ada bau mulut? Ya, sebabnya banyak, tetapi dari sisi secara biologis dan secara kimiawi itu ada kerja-kerja bakteri sebetulnya di rongga mulut itu, bakteri gram negatif anaerob yang kemudian mengurai ya
sisa-sisa makanan, itu salah satu. Tapi itu yang paling sering terjadi itu yang menghasilkan terutama kalau makanannya itu dari protein asam amino itu menghasilkan namanya sebuah senyawa namanya volatile sulfur compound. Saya sebutkan tadi. Jadi hidrogen sulfida H2S misalnya, metil merkaptan ya, dan macam-macam asam butirat dan macam-macam. H2S itu menarik ya, kalau kita googling misalnya lihat bahwa H2S itu kan semacam senyawa yang dihasilkan di comberan sebetulnya. Comberan Ya transparan, warna berbau busuk ya, seperti telur busuk dihasilkan oleh kerja-kerja bakteri yang mengurai sisa-sisa makanan begitu. Nah, kaitannya dengan rongga mulut itu kan sisa makanan bisa terjadi terutama pada non sewu gigi yang berjejal, pada gigi yang berlubang, ya pada gusi yang tidak melekat pada permukaan gigi, jadi ada pocket periodontal, kantong gusi, pada tambalan-tambalan yang tidak rapi, pada protesa yang tidak rapi, gigi palsu yang tidak rapi, banyak hal itu baru terkait di gigi, sekitar gigi. Pada lidah juga ya, bagian belakang lidah itu kan lidah Lidah banyak. ada ya, mungkin ada bisa kita tunjukkan gambar ya. Ya baik, mungkin juga pemirsa supaya bisa ada gambaran. Ternyata masalah bau mulut itu juga ada faktornya dan bukan hanya masalah gigi berlubang. Karena dulu kita tahu ya kalau gigi lubang tuh baunya, masya Allah gitu ya. Iya, gigi berlubang itu kan makanan sulit dibersihkan secara baik ya. Ya baik, kita akan segera tampilkan gambar berikut ini dan nanti mungkin dokter akan bisa menjelaskan. Ya itu macam-macam misalnya ada lidah, ya macam-macam kelainan di lidah, tetapi di lidah normal pun sebetulnya itu kan gambar lidah yang mengalami kelainan. Di lidah normal itu di permukaan lidah kan sebetulnya banyak seperti papila ya. Putih-putih itu ya? Iya, papila namanya. Jadi bulu-bulu. Kita perhatikan lidah kita. Nah, di sela-sela itu kemudian ada plak ya. Plak itu juga dan di sela-sela itu bisa terjerat sisa makanan. Oleh karena itu lalu oleh bakteri itu diuraikan. Itu sumber bau. Karena itu salah satu caranya antara lain di samping sikat gigi juga sikat lidah menjadi penting sebetulnya. Nah, sikat ada penanya lidah. Ya? Belum ada penelpon ya. Ya baik. Jadi sikat lidah itu penting banget ya. Iya. Oh ya, saya pikir hanya bayi doang. Sepertiga bagian lidah belakang itu yang menimbulkan sumber bau itu. Jadi tadi itu kerja-kerja bakteri antara lain, tetapi juga ada kondisi di luar itu. Misalnya kondisi serostomia mulut kering ya, pada keadaan berpuasa kita kan menjadi lebih bau. Ada juga konsistensi lidah yang menjadi lebih kental misalnya, itu juga bisa berpengaruh. Oleh karena itu disarankan banyak mengunyah makanan-makanan yang bisa merangsang salivasi atau sekresi atau keluar air. Jadi benar dong kalau kita tuh suruh makan permen karet itu. Ya. Mengapa ada permen karet itu? Karena dia tahu bahwa persoalan bau mulut itu hampir dialami setiap orang. Tinggal gradasinya, tinggal grade-nya seperti apa sebetulnya. Sampai menimbulkan masalah serius atau tidak satu. Jadi saya sebut tadi itu. Jadi ini sebenarnya pasar besar sebetulnya. Dari sisi produsen, dari sisi produsen bahan-bahan yang terkait itu. Jadi pasar besar. Dari sisi dokter gigi sebetulnya atau kita sebetulnya ini masalah yang tidak boleh dipandang sepele sebetulnya, karena ini terkait dengan banyak hal ya. Artinya bau mulut itu mengirimkan sinyal sebetulnya kalau kita peka ada masalah di kita, baik di rongga mulut, termasuk organ-organ di rongga mulut, lidah, gigi, mukosa ya, palatum, langit-langit, bahkan juga ke belakangnya, ke lebih dalam, mulai dari tonsilitis amandel ya kalau amandel itu atau kadang-kadang tidak ya, kalau amandel kadang-kadang kita sering mendapati itu ada semacam kalkulus putih itu di nempel, itu bau sekali Mbak, menjadi sumber bau. Itu apakah jamur atau gimana sih kan? Bukan, keras biasanya. Itu bukan benda hidup ya, kita lihat itu. Gitu. Jadi di lipatan antara tonsil itu sering ada warna putih keras gitu, itu sumbernya bau sekali. Gitu. Kembali pada lidah tadi kan ada putih-putih itu itu kan dulu bayi itu kadang-kadang selalu ada putih, dibersihkan pakai ungu-ungu itu, saya lupa itu kayak jamur gitu. Nah itu kalau pada dewasa itu apakah juga sama, akan harus dibersihkan juga dengan cairan atau gimana? Ya, artinya cairan sebetulnya obat kumur bisa tanpa apapun bisa, secara mekanis bisa sebetulnya ya.
dengan sikat lidah. Sekarang sikat gigi kadang-kadang dilengkapi bagian belakangnya sikat Ada lidah. sikat lidah. Atau secara tersendiri sikat lidah juga bisa. Atau kalau tidak bisa menggunakan alat-alat khusus, pakai sendok kecil juga bisa. Tapi kadang-kadang bikin mau muntah itu kan bukan Iya, alatnya. jangankan pakai sendok, pakai sikat lidah yang itu juga kadang-kadang karena kan Oh paling iya. belakang. Itu gimana ya? Kadang orang suka baru ditekan aja udah gitu. Mungkin pemirsa juga punya pengalaman ya. Kenapa tidak pernah sikat lidah itu ya? Karena itu tadi baru dimasukin aja udah langsung kayak pingin Ya, muntah ya, gitu kan. ya, Apakah ada tadi kembali lagi masalah penyebab bau tadi dok. Itu kan orang nggak bisa ngelihat ya secara kasat mata ada apa di lidah kita, di langit-langit dan di seputaran gigi. Nah sebenarnya kenapa kok bisa muncul bau? Apakah memang dalam rongga mulut kita tuh ada Sebetulnya makhluk-makhluk kalau yang lain? untuk mendeteksi bau itu ada alatnya sebetulnya. Alatnya bisa dibaui ada dokter bisa membuat waktu kita belajar di Jepang ada tabir begitu, kemudian ada seperti lorong begitu seperti Gitu. Bisa dicek juga Bisa. seberapa parahnya bau kita. Ya ada level 1, level 2 misalnya 10 cm itu level 1 kalau Iya. dan sebagainya itu. Makin tinggi levelnya artinya jarak katakan berapa 30 cm sudah membau atau sampai berapa meter itu sampai level 5 itu artinya memang bau betulan ya gitu. Tapi ada alatnya yang kemudian kita tidak mengenali yang bersangkutan. Itu namanya alatnya organoleptik. Tapi ada alat yang mendeteksi komponen tadi itu. Volatile sulfur compound itu H2S, metil merkaptan, ada dimetil sulfida, asam organ. Maksudnya itu komponen-komponen yang menimbulkan bau itu bisa ditengarai, bisa dikenali lewat alat itu. Ya, lewat kita menyemburkan gitu, kemudian alat itu akan membaca berapa. Jadi ketahuan. Nah, Ya. itu sebenarnya kayak H2S atau yang lain yang kimia lain itu kok kenapa dia bisa ada dalam mulut kita? Tadi itu yang saya karena sebutkan, karena sumbernya bereaksi adalah kah? kerja bakteri sebetulnya. Kerja bakteri. Kerja bakteri mengurai sisa makanan atau apapun, terutama yang asam amino. Yang asam amino itu kan protein sebetulnya. Coba kalau kita habis makan telur atau protein, baunya kan nggak karu-karuan. Coba makan gitu ada selilit, itu nggak lama itu baunya lebih dari kalau makan roti karbohidrat itu. Memang bakteri itu kalau mengurai protein lebih banyak menghasilkan volatile sulfur compound ini. Ada bakteri, berarti dalam rongga mulut kita nih kan ada bakteri ya, Ada setiap orang bakteri, beda-beda. Bakteri ini kan ada yang bilang bakteri baik, bakteri jahat. Apakah semua dalam rongga mulut itu bakteri jahat semua? Yang bekerja terkait dengan ini juga bakteri yang bakteri anaerob, gram negatif anaerob. Jadi bakteri yang hidupnya itu tidak menyukai oksigen. Tidak menyukai oksigen. Jadi perhatikan kalau kita buka mulut kita, maka bagian yang di permukaan itu bagian yang terpapar oksigen kan ya. Bagian yang paling nyelempit itu, paling nyelempit dia? Paling tersembunyi begitu, gitu, atau itu bagian yang tidak miskin oksigen dan bakteri itu habitatnya di situ. Dia tumbuh subur di situ. Bakterinya tadi itu yang berfungsi mengurai protein, mengurai sisa makanan gampangannya itu menjadi volatile sulfur compound itu. Nah, kaitannya dengan fakta-fakta klinis, kita perhatikan. Orang yang giginya berjejal pasti peluang untuk menimbulkan atau punya masalah bau mulut itu lebih besar. Karena ada bagian-bagian yang tidak bisa dibersihkan secara baik. Ada bagian-bagian yang membentuk celah atau ceruk sempit. Gigi berlubang, itu juga seperti itu. Ya kan, kalau berlubang masuk makanan tidak mungkin bisa dibersihkan secara penuh oleh sikat gigi. Apalagi di sela-sela kelas 2, tambalan lubang kelas 2, kavitas kelas 2 misalnya. Ada tambalan yang permukaannya tidak halus sehingga menimbulkan undercut atau menimbulkan tempat di mana sisa makanan itu gampang terselip, tersisa di situ. Pemakaian alat-alat orto, bracket ortodonsi itu saya kira pemakai orto kalau jujur saya kira dirasakan sendiri setelah pakai menimbulkan bau mulut ya. Banyak faktor protesa, gigi tiruan yang tidak baik ya. Adaptasinya di rongga mulut juga menimbulkan. Itu baru persoalan-persoalan. Belum lagi misalnya ada sariawan, belum lagi kalau misalnya pada faktor saliva yang berkurang, serostomia dan macam-macam ya. Belum lagi ada makin ke belakang ada kelainan di paru-paru, ada diabetes yang menimbulkan bau aseton yang luar biasa itu yang sangat menyengat dan tidak enak
itu bau mulut. Berarti bau mulut itu bisa menjadi sebuah indikator penyakit dalam juga ya? Ya, penyakit sistem. Jadi sumbernya bisa di rongga mulut. Kalau di rongga mulut kaitannya dengan pekerjaan bakteri, ya, kemudian masuk ke dalam, ya mungkin ada inflamasi, ada radang-radang, kemudian ada masalah misalnya di paru-parunya, ada MAH juga, ada apa namanya macam-macam lah ya Mbak. Ada DM yang saya sebutkan menimbulkan bau aseton yang sangat khas pada penderita DM itu, diabetes mellitus itu. Saya kira itu. Jadi, Ya. Baik, ya kembali saya mengundang Anda, pemirsa silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 0274 4531 900 terkait dengan mengenali dan sekaligus mengatasi bau mulut. Karena memang bau mulut itu kan tidak kenal usia ya dok ya? ya. Bener nggak sih? Nggak kenal usia kan? Artinya Tadi ada teman sejawat ini dia di TV, menanyakan ponakannya atau apa masih kecil itu sering berbau karena giginya banyak rampan karies, banyak kerowo. nah. Itu ya udah pasti karena di situ di samping faktor giginya mengalami pembusukan juga pembersihannya kemungkinan makanan terhenti atau terselip di situ menjadi bisa lebih besar. jadi ya. Ya, baik kalau gitu kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Dokter Menyapa malam hari ini, yaitu satu program dari Adi TV yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Kami masih mengupas tentang mengenali dan mengatasi bau mulut, tentunya bersama beliau adalah seorang yang cukup sibuk banget gitu ya, hari-hari sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, beliau juga sebagai Ketua PDGI Kabupaten Sleman, tapi masih bisa menjumpai pemirsa ya, masih bisa menyapa dan memberikan informasi pencerahan buat kita semua, termasuk malam hari ini mengenali dan mengatasi bau mulut gitu dok ya. Kalau tadi banyak kasus yang kurang terekspos dan sekarang mungkin baru sadar nih, pemirsa baru mulai merasakan, oh iya ya kok bau ya, kenapa kok bisa bau gitu kan. Jadi kalau Anda punya masalah tentang bau mulut atau mungkin bingung bagaimana mengatasinya, boleh langsung aja telepon ya di 0274 4531 900. Sambil menunggu Anda bergabung, kita lanjutkan lagi dokter. Ya, saya ingin menambahkan kalau gitu. Boleh. Tadi Mbak Irina sudah menyebut kalau punya masalah, tapi ini perlu dijelaskan ya bahwa klasifikasi halitosis itu atau bau mulut. Jadi ada istilah bau mulut, halitosis, beda bau mulut sama halitosis. Oral malodor, ada void or exora, itu hanya istilah saja, tapi intinya bau mulut ya. Kalau dilihat dari istilahnya ada dari bahasa Latin, berarti ini sudah di mana-mana bau mulut ya kan ya. Berarti sudah cukup lama dan dari dulu zaman dulu kala ya. Jadi ada bau mulut yang sifatnya fisiologis ya. Saya menyebut tadi misalnya dalam keadaan berpuasa, di mana intake kecukupan cairan di tubuh kita itu berkurang jauh itu sehingga terjadi serostomia ya, terjadi dehidrasi ringan ya ditambah serostomia atau mulut yang agak kering begitu, itu fisiologis pasti menimbulkan bau mulut ya. Orang yang terus berbicara secara fisiologis itu menjadi kering mulutnya. Orang yang mengalami stres berat gitu mau ujian mau apa gitu ya, mau dites jadi tes menghadapi tes, entah tes ujian atau menjadi lamar pekerjaan, wawancara itu kan stres, itu bau mulut kadang-kadang. Itu fisiologis. Tapi ada yang patologis ya, patologic halitosis ya. Ini penyebabnya ada bisa di rongga mulut, ada yang di luar rongga mulut ya, sebagian besar di rongga mulut ya. Tetapi ada yang menarik, ada fenomena yang namanya halitofobia atau pseudohalitosis. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang saya sebut di awal tadi hanya psikologis saja. Ya, jadi halitofobia. Jadi orang yang fobia terhadap bau mulut seperti saya contohkan pasien dari Bantul tadi. Ini halitofobia karena sudah dicek, kita coba dengan pembauan kasar saja tidak lewat alat organ. Enggak apa-apa sebetulnya. Dan tapi dia merasa saya nggak enak dok, saya berbau tidak. Kami merasakan berbau tidak, berbau. Jadi ini halitofobia, pseudo halitosis. Jadi mungkin dia merasa kok mulutnya saya berbau, sebetulnya tidak. Jadi
kalau Prof Miyazaki itu waktu kita belajar di Jepang itu jangan tanyakan pada pasangannya, tanyakan pada tanyakan pada pasangannya. Orang lain mungkin tidak merasakan gitu. Tanyakan bangun tidur itu berbau atau tidak, kan lebih lebih terbuka kalau dengan pasangannya. Kalau orang lain enggak lah, kalau lagi bos gitu tanya apakah berbau gitu. Tidak, Oh tidak. aku dimarahin soalnya. Tidak, tapi ya. Jadi itu Mbak. Jadi ada fisiologis ya, karena memang kurang cairan, ada penyebab di rongga mulut tadi macam-macam yang kita sebut, ada ekstraoral ya yang kita sudah coba singgung tadi. Tetapi yang menarik juga ada halitofobia atau pseudohalitosis ya, saya kira itu. Ya, jadi klasifikasi dari bau mulut tadi ya. Penyebabnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau dokter? Jadi pertama harus dipastikan apakah dia punya masalah dulu rongga mulut. Apakah ini pseudohalitosis atau halitofobia atau memang ada halitosis. Nah, kalau memang halitosis memang berbau mulutnya ya. Tetapi ada juga yang fisiologis. Jangan-jangan dia sedang berpuasa atau sering berpuasa dan sebagainya. Atau karena betul-betul patologik halitosis. Nah, yang terkait dengan patologi. Oleh karena itu kita harus sabar menghadapi pasien kayak gini. Jadi nggak bisa sekaligus datang langsung, ini gara-gara ini, nggak bisa juga nggak bisa dengan cepat ya. Apalagi mengorek apakah ini pseudohalitosis atau halitofobia atau bukan. Kemudian biasanya dokter melakukan wawancara, anamnese, kemudian memeriksa seluruh jaringan lunak di rongga mulut, apakah ada masalah di sana, apakah lalu jaringan keras, giginya diperiksa, kemudian tapi gigi diperiksa kadang-kadang nggak nampak, oleh karena kadang-kadang diperlukan pemeriksaan radiografis ya untuk mengetahui adanya karies yang tidak nampak ya, karies kelas 2 ada di antara dua gigi di sela-sela, yang di tengah-tengah persis itu nggak ketahuan tuh selalu. Tapi orang kadang-kadang merasa nggak enak. Nah, kita mesti cek dengan ronsen dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, jadi ketika ada pasien yang mengeluh bau mulut tidak langsung divonis ada gigi lubang atau enggak gitu ya. Dicek dulu semuanya ya. Ya, artinya kalau secara fisik sudah ketahuan, ya sudah lebih banyak Tetapi kan kadang-kadang giginya bagus, ya nggak ada masalah. Tambah lagi secara visual ya, secara klinis. Maka perlu pemeriksaan radiografis untuk memastikan jangan-jangan ada karies yang tersembunyi dan sebagainya. Ngomongin soal karies tadi, jadi kita mau menampilkan gambar nih ya, karena ada gambar yang mungkin bisa menjelaskan dan memberikan gambaran kepada pemirsa terkait dengan gigi atau gusi. Kita bisa tampilkan dokter ya? Ya, kita silakan. coba ya. Ya baik, silakan. Kita akan melihat di layar kaca pemirsa gambar berikut ini. Mungkin nanti dokter akan menjelaskan, tapi sebelumnya ada penelpon ya. Baiklah, kalau gitu kita terima telepon dulu saja. Assalamualaikum, dokter menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Maya. Ibu Maya di Tirto Dipuran. Tirto Dipuran. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih dokter. Saya dalam kesempatan malam ini ingin bertanya, lalu seandainya terjadi mulut itu bau, apakah itu hanya terjadi pada yang kebetulan usia muda atau usia sudah lansia? Kalau usia lansia itu giginya sudah porak-poranda, tapi kalau masih muda giginya masih bagus. Nah, ini kalau terjadi bau mulut itu bagaimana dok mengenai pencegahannya? Kami mohon arahan dan supaya bau mulut itu hilang. Apakah itu yang menyebabkan ada gigi yang keropok gitu ya? Atau giginya kurang bagus sehingga menyebabkan bau mulut? Terima kasih dok. Hanya itu aja pertanyaan baik. kami. Sebentar Ibu, Nyun Sewu Ibu, dokter yang mau ditanyakan? Cukup. Oh cukup ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, selamat malam. Baik, Bu Maya, silakan dokter. Ya, Bu Maya. Saya kira nyambung dengan apa yang kita sampaikan tadi. Faktor usia juga berpengaruh terhadap Faktor usia mulut. berpengaruh. Ya, faktor usia ya, pada orang-orang lanjut usia seringkali terjadi fenomena xerostomia, mulut kering ya.
Yang kedua, seandainya pun, ya tadi Ibu menyebut apakah ada kerowok. Kalau sudah secara klinis ada kerowok, ya itu bisa menjadi Penyebabnya. penyebab. Tapi andai pun, ya andaikan giginya secara visual ya, atau tidak ada kerowok, tetapi pada usia tidak ada rapi gitu, katakan giginya, tidak menggunakan protesa, gigi palsu, katakan seperti itu. Tapi ada masalah pada orang-orang lanjut usia biasanya selalu bukan diikuti dengan merosotnya gusi ya, jadi ada gusinya resepsi ya turun. pada gusi, resesi gingiva, gusinya turun. Nah, terutama gusi yang membatasi dua gigi ya namanya interdental papilla itu mengalami turun ya, kemudian terjadi yang namanya black triangle, jadi ada nampak kadang-kadang nampak kosong, menghitam begitu, ada seperti gelap begitu ya di antara dua gigi. Nah, ini juga menjadi tempat yang saya sebut tadi, makanan gampang nyelip di situ, sementara oral hygiene atau proses menuju oral hygiene, pembersihan sikat gigi tidak menjangkau itu. Ya, saya kira itu sehingga pekerja bakteri anaerob, gram negatif anaerob menjadi ya bekerja untuk proses tadi itu menghasilkan volatile sulfur compound itu. FSC tadi. Ya, jadi iya Ibu, jadi faktor usia berpengaruh secara fisiologis, ya umur juga berpengaruh terhadap sekresi atau keluarnya air ludah, konsistensi air ludah, berpengaruh terhadap jaringan lunak. Ya, seandainya giginya tidak kerowok, apalagi kalau kerowok, ya sudah jelas. Apalagi kemudian ada radang gusi yang kemudian ada kantong-kantong gusi, giginya goyah. Ya itu banyak sumbernya, saya kira. Ya. Iya. Terus apa yang harus dilakukan ketika sudah mungkin kalau masih muda masih bisa estetik macam-macam gigi kumur, atau kalau udah lansia kemudian giginya ada yang itu, apakah Ya solusinya? pertama gini ya, harus dicari dulu tadi. Ini memang harus, saya di awal menyebutkan bahwa bau mulut itu multifaktorial penyebabnya, mesti diurai. Mana yang dominan berpengaruh terhadap bau mulutnya itu? Apakah fisiologis karena usia, karena kondisi air ludah ya, atau karena defek pada permukaan gigi, karies, atau resesi gingiva, atau pocket periodontal dicari, atau menggunakan protesa yang tidak baik. Nanti satu-satu diatasi. Gitu. Berarti ini juga Jadi salah lama juga. nanti ke dokter gigi. Gitu ya. Gak apa-apa, mungkin satu kali nggak selesai, 2 kali gitu dok ya. 3 kali, 4 Tiga kali. kali. Nah, jadi silakan untuk Bu Maya dan juga untuk pemirsa yang lain, kalau mungkin lebih enak, memang kalau di TV kita nggak bisa, dokter nggak bisa mencium baunya ya. Jadi mungkin kalau langsung ke klinik Saifi Dental, langsung saja. Saifi Dental ini ada di Jalan Perum Nogotirto 4, Jalan Murai G85 Ring Road Barat Sleman Yogyakarta. Bisa difoto langsung, ada nomor teleponnya juga, jadi nanti langsung bisa. Selama pandemi ini aman ya dok ya? Tapi kita tidak bisa membaui ya kalau sekarang ya. Oh, Karena kita pakai masker KN95 atau N95, Iya, berarti selama masih pandemi pakai ini face shield. masing-masing mencium dirinya, apa sendiri ya dok ya? Jadi ya masalah-masalah yang emergensi lah yang didahulukan. Oke. Bau mulut toh sekarang Baik. ditutupi sendiri. Betul. Dan Ya, apalagi ini dengan hanya, adanya dokter menyapa malam hari ini, paling tidak mendapatkan ilmu banyak banget gimana caranya gitu ya. Ya. Supaya ternyata gigi yang lubang, ya ke dokter gigi Ya. harus ditambal Ya, lubangnya gitu ya dok ya. Ya baik, terima kasih. Dan untuk Anda yang mau bergabung lagi silahkan di 0274 4531 900. Kita masih mengupas tentang mengatasi dan juga mengenali bau mulut ya. Mengenali bau mulut dan juga mengatasi bau mulut. Silahkan, kami masih tunggu Anda. Dan sambil menunggu kita lanjutkan lagi dokter. Ya. Tadi kan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kita menyaksikan gambar juga ya. Iya, Iya, nggak mungkin jadi boleh belum ya. ditampilkan dulu deh gambarnya supaya juga pemirsa ada gambaran. Tadi sudah ada lidah. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi ini sarangnya yang sudah- bakteri. Ya kalau gusi kayak gitu ya berarti bukan giginya yang berlubang, gusinya yang membuat celah seolah-olah lubang yang namanya pocket periodontal. Ini tadi dok, ini juga menyebabkan bakteri. Sangat ya. Bakteri yang ada di balik gusi itu pasti bakteri yang gram negatif anaerob. Tadi yang bisa membusukkan sisa makanan lebih daripada bakteri lain itu. Padahal kita nggak ngeh ya sampai ke gusi loh. Ya, Kita selama ini kan perhatiannya pada gigi doang. Ternyata gusi. Silakan pemirsa boleh ambil cermin, silakan tersenyum dan lihat gusinya. Apakah ada yang seperti itu tadi? Ya kan dok, itu juga harus diwaspadai ya dok ya. Ya baik. Dan sambil menunggu Anda tersenyum melihat diri Anda sendiri dan gusi Anda, kita jeda dulu. Pastikan sesaat lagi bergabung bersama kami di Dokter Menyapa.
Baiklah pemirsa, Anda masih terus menyaksikan perbincangan kami di Dokter Menyapa, satu program dari ADTV yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Ya, mengenali dan mengatasi bau mulut itu adalah tema yang kami perbincangkan bersama dokter kita ini, yaitu spesialis konsulen bedah perio dan juga estetik dari Klinik Saifi Dental, yaitu Dr. Gigi Ahmad Saifi ya. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang baru saja bergabung dan bertanya-tanya, boleh nggak nanya yang lain? Boleh, silakan saja di 4531 900 yang terkait dengan kesehatan gigi dan gusi atau dalam rongga mulut ya. Karena memang tema kita bau mulut, tapi kalaupun bukan masalah bau mulut juga boleh dokter ya. Ya, insya Allah. Silahkan saja. Mumpung masih ada waktu, kalau enggak kan harus ke Klinik Saifi Dental, tapi nggak apa-apa juga sih. Aman ya dok, selama ini pandemi semuanya tetap protokol kesehatan terjaga. Harus ya aman bagi dokter, aman bagi pasien, harus ya. dan bagi tim semuanya. Betul, dan jangan khawatir juga untuk protap kesehatan di Klinik Saifi Dental juga sudah cukup teruji dan insya Allah kalau memang bukan masalah mendesak sekali ya, kita masih bisa lewat dokter menyapa maksudnya. Ya baik, kita lanjutkan lagi dokter sambil kan kalau mendesak baru harus ke Klinik Saifi Dental ya dok ya. Tapi kalau misalnya nggak mendesak mumpung ada di sini maksud saya langsung aja telepon gitu ya. Ya baik, dokter tadi kita masih bicara tentang bau mulut gitu ya. Ada beberapa orang yang beraktivitas mengunyahnya itu jarang, tapi bukan puasa dok. Ya mungkin lagi anteng aja atau mungkin sariawan dan sebagainya gitu. Betul, ya sariawan ya kan? Itu. Sariawan susah ngomong, malas makan gitu, malas ngunyah gitu. Betul. Jadi betul itu. Jadi karena air ludah itu penting sebetulnya. Ya, kalau tidak punya air ludah bisa gawat orang itu ya. Makanya kemudian ada air ludah buatan. Kadang-kadang ya kami punya teman itu terapi di daerah sini kanker itu lalu kena kelenjar air ludahnya ya karena ya kemudian tidak memproduksi itu susah sekali. Ya Allah, berarti ya bersyukurlah ya yang sampai saat ini masih bisa terus merasakan ada air ludah ya itu karena ya masih itu produksi. tadi makanya perlu mengunyah permen karet untuk atau apapun ya yang bisa mengaktifkan itu. Ada hal lain ya tadi sariawan orang cenderung tidak mau makan kurang aktivitas. Ada yang sering terjadi menimbulkan bau luar biasa yaitu namanya perikoronitis ya, kelainan ini banyak terjadi pada usia-usia remaja, jadi usia 19 tahun katakan sampai 25 tahun di mana gigi paling belakang itu hendak tumbuh tetapi tidak gagal tumbuh secara normal ya, yang kita kenal dengan impacted atau embedded, itu menimbulkan radang suatu saat ya, tidak selalu tapi mesti akan mengalami itu sebagian besar sampai kemudian ada radang di bagian belakang begitu yang sangat hebat, yang sangat akut sampai tidak bisa buka mulut macam-macam. Lalu seperti sariawan, jadi aktivitasnya menjadi sangat minimal, ngomong aja sudah nggak nyaman ya, bahkan buka mulut susah ya, hanya bisa satu jari, makan pakai sedotan macam-macam, itu menimbulkan bau mulut. Ada periodontal abscess atau periapical abscess, jadi pembengkakan karena faktor gigi yang rusak atau faktor kantong gusi atau gusi yang bermasalah lalu menimbulkan abses, itu menimbulkan bau mulut juga. Di samping karena dia menimbulkan bau ya karena aktivitasnya berkurang karena sudah gitu ya. Nah, baik, dan mungkin untuk Anda juga yang saat ini juga sudah pernah merasakan ternyata bau mulut itu bisa menyebabkan interaksi antar sesama terganggu gitu ya. Bahkan di Amerika pernah juga ada polling kalau banyak orang terganggu karena bau mulut. Betul. Iya. Di Amerika ada juga data itu hampir 50% mengalami keluhan bau mulut sebetulnya. Jadi awareness atau kesadaran itu mungkin beda-beda. Ada faktor status ekonomi, faktor etnik, faktor pendidikan itu mungkin membuat orang tidak terlalu peduli lah ya. Ya mohon maaf misalnya ada orang yang ya sudahlah cuek sampai kemudian debrisnya banyak, kalkulusnya, karangnya banyak, macam-macam. Tapi boleh tahu nggak dok, halitosis atau bau mulut itu jika dibiarkan, kan dia bisa sembuh ya, terus berulang lagi. Nah, apa yang harus kita aware? Jangan ini kode dari tubuh kita, sesuatu dalam rongga mulut yang kita nggak ngerti. Tadi pertanyaan bau mulut bisa sembuh tergantung apakah dia fisiologis atau tidak. Kalau fisiologis misalnya karena serostomia mulut kering,
Karena dehidrasi ringan bisa kalau intake Tambahin minum. cairannya ya kalau tidak berpuasa misalnya seperti itu. Atau faktor karena sedang menghadapi sesuatu stres sehingga aliran saliva berkurang juga. Itu juga kan bisa fisiologis mengaruh. ya. Oh. Tetapi kalau sebabnya memang karena ada masalah baik di gigi maupun di jaringan lunak, baik di lidah, di mukosa pipi, di tonsil macam-macam, yang itunya yang harus diatasi. Ya, itu harus diatasi. Tadi ada tonsil juga sampai amandel itu ya. Ya. Itu juga bisa menyebabkan bau mulut Bisa juga ya. menyebabkan bau mulut. Ya, Tapi itu ranahnya bukan ranah dokter gigi ya? Iya, bukan ranah Sudah dokter spesialis gigi. penyakit dalam Ya, ya. iya, saya kira ya. Apalagi makin ke dalam ya makin dokter. Makin dalam, dalam gigi bagian luarnya aja dokter ya. Nah, tadi dok tertarik juga masalah ini bau mulut yang disebabkan karena saliva ya, karena ya itu kan itu bagian kita kan memang berproduksi terus. Ya. Terus ada orang yang suka justru malah membuang air liurnya itu karena mungkin kelebihan dan sebagainya. Itu seberapa parah sih sebenarnya halitosis itu buat kesehatan rongga mulut kita? Ya, seberapa parah halitosis? Jadi gini, halitosis itu adalah saya boleh bilang dia adalah gejala, katakan seperti Gejala itu. ya. Gejala pesan ya, yang pesan tapi nggak enak, pesan bau gitu, yang sebabnya macam-macam. Dan bagi dokter gigi pemeriksaannya, saya bilang tadi nggak mesti harus cermat, ya tidak kemudian datang kasih obat gitu, apa obatnya? Ya mesti dicari dulu apa penyebabnya. Setelah itu ketemu diagnosisnya macam-macam ya, bahkan pemeriksaan laboratoris mungkin, pemeriksaan ronsen, kemudian sistemiknya paling tidak ditanya oleh dokter gigi punya masalah apa, penyakit sistemik, sedang mengkonsumsi obat apa, misalnya seperti itu, apa macam-macam ya. Setelah itu baru dipetani satu-satu apa yang mesti disampaikan. Ini lebih pada edukasi sebenarnya pada pasien, di samping kemudian memberikan treatment yang menjadi kompetensi dokter gigi ya. Yang di luar kompetensi dokter gigi tentu dikonsulkan misalnya terkait dengan DM, terkait dengan kanker, misalnya ada kanker di saluran pernafasan sampai ke dalam, ya itu juga bukan domain kita. Saya kira itu paling tidak dokter gigi bisa mengenali awal. Jadi kemungkinan faktor ekstraoral ya di luar rongga mulut yang kemudian menimbulkan bau mulut. Ya, tindakannya bukan dokter gigi pasti. Ya, saya kira itu. Nah, tadi kan ada bakteri yang memang dia sudah tinggal di dalam rongga mulut kita. Lalu ada pencetusnya atau istilahnya provokatornya ya, makanan atau minuman. Ya. Seberapa banyak itu makanan atau minuman berpengaruh? Karena tadi kan ada kebiasaan orang merokok, ada mungkin kebiasaan orang makan pete. Itu otomatis dia akan menimbulkan bau. Oh ya. Atau misalnya kopi gitu ya. Itu seberapa bisa pemicu, bisa membangunkan bakteri yang jahat tadi? Tidak, kalau jadi bau mulut bisa datang dari makanan memang. Dari makanan diet, ya, dari tapi makanan. bukan penyebab makanan tapi kan, ini kan tidak dia sudah jelas sumbernya. Jadi menimbulkan masalah di bau mulut, tetapi kalau tidak makan itu kan tidak ada masalah. Kan begitu, Mbak. Iya. Kan makanya ditanya di anamnesis dulu kebiasaan makan. Merokok juga menimbulkan bau khas. Gampang dikenali, bau rokok, bau nikotin dikenali. Tetapi yang menjadi penting bagi kita, kalau bau mulut itu ditimbulkan oleh faktor-faktor di luar makanan, di luar kebiasaan itu, misalnya karena memang ada masalah di gigi, di gusi, di mukosa, apalagi kemudian di luar rongga mulut ekstraoral itu. Ya, saya kira itu yang penting. Oke, jadi masalah makanan dan juga minuman itu adalah lebih kepada eksternal ya, yang mungkin bisa. Iya, yang kalau memang tidak mau pengen bau pete ya jangan makan pete. Tidak pengen makan rokok, tidak pengen bau rokok ya jangan merokok. Itu Tapi gampang. Kalau misalnya nih kita makan makanan sesuatu kayak tadi ya protein tinggi atau mungkin karbohidrat gitu kan, kemudian tapi kita rajin membersihkan rongga mulut. Ya lebih bersih, lebih bagus. Iya, karena itu tadi bakteri itu mengurai sisa makanan. Kalau tidak ada sisa makanan di rongga mulut tidak bisa diuraikan. Berarti itu rumus ya. Ya. Rumus yang harus di highlight malam hari ini adalah kalau kita tidak ada sisa makanan gitu ya, bakteri nggak akan punya sesuatu yang bisa menimbulkan zat. Tapi apa bisa kita tidak ada sisa makanan? Secara total ya, secara mikroskop ya nggak bisa. Puasa juga, malah air ludahnya nggak ada. Iya benar ya. Iya baik. Jadi ini ada beberapa poin yang perlu kita simpulkan dok untuk supaya mungkin juga pemirsa bisa langsung mengingat-ingat. Silahkan dokter. Pertama
tadi yang perlu diperhatikan bau mulut itu bisa fisiologis ya. Bisa fisiologis. Karena memang kondisi tubuh misalnya kurang cairan macam-macam ya, sedang stres ya itu bau mulut. Ada patologis ya, yang patologis ini yang perlu diperhatikan. Patologis itu memang ada masalah. Jadi ada masalah. Jadi mungkin di rongga mulut, mungkin di luar rongga mulut atau mungkin dua-duanya. Ada yang pseudohalitosis. Jadi lebih pada psikis. Perasaan orang, saya ini kok berbau, padahal tidak berbau. Dicek dengan organoleptik, kalau tidak berbau, ya. Dicek dengan oral kromatografi itu, ya, oral kroma misalnya, tidak ada masalah. Kandungan sulfur komponen apa namanya volatile sulfur komponennya tidak tinggi misalnya, ya sudah, memang dari perasaannya. Jadi yang kedua itu, yang karena patologi, yaitu yang perlu diperhatikan. Dan ini sumbernya banyak, ya. Yang kedua. Kadang-kadang kita tidak bisa membaui kita diri sendiri ya mestinya kerabat-kerabat tuh bicara jujur kalau memang ada masalah, tentu dengan caranya sendiri. Jangan-jangan bau mulutnya termasuk dalam kriteria atau dalam klasifikasi patologis tadi ya karena mengirim pesan bau mulut masalahnya di mana gitu, bukan fisiologis, bukan pseudo halitosis. Saya kira itu, Mbak. Berarti itu ya. Jadi jangan anggap sepele lah bau mulut itu aja dah ya. Jangan anggap sepele bau mulut, Ya, harus ya. ditindaklanjuti, Betul. harus ditelusuri. Harus itu oleh dokter tapi. Pasien susah ya menurut Ya gimana ya? banyak denialnya ya, banyak membela diri. Jangan tanya pada pacarnya. Ya, Atau baik. pada, Dan ya. yang jelas selama pandemi ini kita tetap harus rajin membersihkan supaya karang gigi, dan itu juga bisa penyebab bau mulut juga Ya, kan, ya, betul. plak dan sebagainya Ya, gitu ya. ya. Tetap sikat gigi. Betul. Sikat gigi itu kalau nggak salah sesudah makan Ya, sebelum tidur. dan sebelum tidur, itu paling penting ya. Ya. Jadi kalau mandi nggak sikat gigi nggak apa-apa loh, malah ngajarin. Jangan, Jangan kan nggak ya, enak. Jadi kebiasaan yang itu ditambah yang benar gitu, digabung. Betul, Ya, digabung ya. Jadi sekali lagi nggak apa-apa rajin. Tapi kalau rajin-rajin sikat gigi kan nggak berbahaya, Dok ya? Ya asal tidak terlalu keras, dengan sikat yang sudah harusnya diganti gitu. Penuh ya. dengan hati. Ya, Itu ya. tepatnya ya. Jadi merawat gigi kita, rongga gigi kita, gusi mulut itu harus penuh dengan hati, pemirsa. Yang jelas, dokter, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir bau mulut ya dengan ilmu yang sudah dokter sampaikan tadi. Dokter juga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Insyaallah. bulan depan insya Allah, dokter ya. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami Dokter Menyapa malam hari ini. Dan saya Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.